Salam multimedia. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada segmen yang kedua, yaitu aspek-aspek dari pembelajaran daring yang baik. Mari langsung kita simak. Pembelajaran yang baik itu sendiri bisa dinilai dari tercapainya 3 target, yaitu yang pertama adalah tingginya capaian dari seorang pembelajar, kedua adalah seberapa aktif seorang pembelajar dalam mengikuti pembelajaran atau engagement-nya, dan yang ketiga adalah retention atau seberapa besar kemampuan pembelajar dalam mengingat dan memahami setelah melakukan pembelajaran. Nah, berdasarkan riset dari pembelajaran daring, ada 4 aspek yang perlu dikembangkan agar target-target pembelajaran yang baik tersebut dapat tercapai. 4 aspek dari pembelajaran daring tersebut adalah yang pertama, enhance learner engagement and collaboration. Kedua, promoting effective facilitation. 3 adalah developing assessment technique. Dan yang keempat adalah designing faculty development program. Mari kita bahas satu persatu keempat aspek ini. Aspek yang pertama adalah tingkatkan engagement dan kolaborasi pembelajar. Tingkat capaian dari seorang pembelajar itu erat kaitannya dengan seberapa tinggi keterlibatan dia saat mengikuti pembelajaran. Nah, pada lingkungan daring ini, pengajar harus dapat menjaga pembelajar agar tetap aktif terlibat, yaitu bisa dilakukan dengan melakukan kolaborasi antar peserta, melakukan diskusi, tanya jawab yang interaktif, dan menyelesaikan permasalahan secara bersama. Yang kedua yaitu promosikan fasilitasi yang efektif. Fasilitas pembelajaran yang efektif bisa dilihat dari adanya 3 kehadiran pada lingkungan daring itu. Yang pertama yaitu cognitive presence, yaitu kemampuan peserta dapat memahami dan menerima informasi yang disampaikan. Kedua adalah social presence, yaitu kemampuan peserta dapat merasakan bahwa dirinya hadir dan terlibat dengan peserta lain dan pengajar dalam lingkungan daring tersebut. Yang ketiga adalah teaching presence, yaitu kemampuan seorang pengajar dalam memanfaatkan kognitif dan social presence yang ada pada lingkungan tersebut dalam metode pengajarannya yang sesuai. Aspek yang ketiga adalah mengembangkan metode asesmen yang baik. Pada lingkungan pembelajaran daring, di mana seorang pembelajar diharapkan mampu berpikir mandiri dan kritis, penting untuk dapat memberikan asesmen yang bisa mengarahkan dan mengengage pembelajar yang baik. Asesmen digunakan sebagai metode penilaian dari kualitas pembelajar dan timbal balik pada pengajar setelah melakukan proses belajar. Di lingkungan daring dengan teknologi yang terus berkembang pesat ini, perlu bagi seorang pengajar untuk bisa mengembangkan metode asesmen yang efektif dan menyesuaikan teknologi yang ada. Aspek yang terakhir, yang keempat adalah mendesain program pengembangan fakultas. Fakultas di sini maksudnya adalah pihak pelaksana dari pembelajaran daring tersebut. Nah, kandidat pengajar yang akan mengajar secara daring butuh memiliki pemahaman yang baik mengenai metode pengajaran dari pembelajaran daring, sehingga kandidat pengajar akan siap dalam melakukan pembelajaran secara daring. Kemudian perlu ada support terhadap pengembangan pengajar, sehingga bisa meningkatkan kepuasan dari para pembelajar saat mengikuti pembelajaran daring tersebut. Berikut ini adalah referensi yang digunakan pada presentasi kali ini. Nah, selesai sudah presentasi kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam multimedia.